Halo semuanya, welcome to MedForTech ID, sama gue Wilhans. Dan hari ini kita kedatangan sebuah gaming mouse wireless dari Fantech yang katanya mouse gaming ini tuh laris banget di kalangan para gamer. Dan ini dia, Fantech Helios XD3. Mouse gaming wireless dan ringan belakangan jadi tren di tahun 2020 hingga saat ini. Brand-brand gaming juga berlomba-lomba bikin mouse yang ringan dan convenient. Tidak terkecuali brand lokal yang satu ini, Fantech, dengan Helios XD3. Mouse ini sebenarnya udah dirilis 5 bulanan yang lalu, tapi dari awal peluncurannya, mouse ini tuh sering banget langsung sold out. Karena katanya, mouse ini menawarkan value to performance yang GG banget. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung bahas aja. Sebagus apa sih Fantech Helios XD3 ini? Ini adalah box dari Fantech Helios XD3. Kesan pertama pegang boxnya terasa premium banget. Nggak kayak mouse-mouse murah yang boxnya itu tipis. Di sisi depannya ada gambar mouse-nya. Di bagian kiri ada side picture dari mouse-nya dan ada tulisan dual power. Untuk sebelah kanannya, di sini cuma ada tulisan Helios XD3 dan kita pindah ke bagian belakang. Di sini tuh ada highlight dari fitur-fitur atau spesifikasi dari mouse ini yang nanti bakal gue jelasin lebih lanjut aja. Sekarang kita lihat isi kotaknya. Di paket penjualannya tentunya kita dapat mouse-nya. Kita taruh dulu di samping. Terus kita dapat kabel ini udah Type-C dan bahannya paracord. Terus kita dapat buku manual. Extra mouse fit. Jadi kita tuh dikasih ekstra untuk mouse fitnya. Semisal nanti mouse fit bawaannya itu udah kasar atau tipis, kita bisa ganti pakai yang cadangannya ini. Dan yang terakhir kita juga dapat kartu garansi dari Fantech. Pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu ya. Desain dari mouse ini tuh ambidextrous, atau bisa dibilang cocok buat tangan kiri maupun tangan kanan. Ukurannya juga nggak bisa dibilang kecil ataupun besar, jadi menurut gua ini tuh masih medium size. Kemudian di bagian bawah sini ada logo Fantech dan juga sekaligus untuk nanti light RGB nyala. Nah, kalau kita lihat dari samping, bentuknya juga agak tinggi menggendut di bagian belakangnya. Jadi nanti buat support palm kita tuh bisa lebih nyaman. Di bagian depannya, klik kiri dan kanannya juga tingginya sama. Jadi nggak ada yang lebih tinggi di kiri ataupun lebih tinggi di kanan. Dan juga ada port Type-C buat nanti sambungin kabelnya. Terus kita lihat di bagian bawahnya, ada mouse fit yang warnanya putih di bagian atas dan juga bawah. Terus ada tombol on dan off dan juga di sini ada sensornya. Untuk bobotnya sendiri, mouse ini tuh beratnya cuma 83 gram. Jadi bisa dibilang tuh mouse ini cukup ringan ya. Buat kalian yang demen main game FPS, menurut gua ini udah oke banget, udah cocok banget. Kalau untuk hand size, menurut gue mouse ini cocok-cocok aja untuk semua jenis grip. Mau kalian itu pakai yang palm grip ataupun claw grip, itu masih cocok buat yang tangannya kecil, sedang, ataupun besar. Tapi kalau misalnya kalian itu adalah pengguna fingertip grip, mungkin kalau kalian punya ukuran tangan kecil tuh kurang cocok ya. Lebih cocok untuk yang ukurannya agak besar gitu tangannya. Karena kalau tangan kalian kekecilan, itu buat ngeraih tombol yang ada di samping ini tuh bakalan lebih susah aja. Nah, sekarang kita ngomongin build quality-nya. Build quality dari mouse ini bisa gue bilang bagus ya. Dia pakai plastik yang solid gitu, terus di coating, jadi kelihatannya agak doff ataupun matte. Jadi bisa ngurangin bekas sidik jari di mouse ini. Nah, dan untuk bagian sampingnya sebenarnya ini juga dari plastik. Tapi kalau kita pegang tuh, kalau kita rasain, ini semacam ada lapisan lagi. Jadi kesannya ada tekstur yang feel-nya agak beda dari bagian yang bodi depannya ini.
Tapi bukan yang beda banget, jadi tetap halus, cuman ada tekstur sedikit gitu. Lanjut kita bahas tombol-tombolnya. Ya, jadi di sini totalnya tuh ada 6 button ya. Yang pertama ada switch kiri kanan, kemudian ada DPI button, scroll wheel button, sama macro button di sebelah kiri. Atau biasanya disebut dengan forward and back button. Ya nanti bisa kalian custom juga sih, sesuai dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian gitu. Dan untuk kliknya ini, semuanya tuh menurut gua empuk ya. Terus switch-nya itu udah pakai Huano Switch yang punya lifespan hingga 50 juta kali klik. Yang artinya, mouse ini tuh diklaim memiliki durability yang sangat baik. Dan sekarang gue akan kasih dengar ke kalian suaranya kayak gimana. Nah, untuk urusan konektivitas, sebenarnya mouse ini tuh punya dua mode koneksi gitu ya. Yang pertama tuh kalian bisa pakai kabel. Ya ini tuh kabelnya bahannya udah paracord, jadi tuh ringan dan fleksibel gitu. Jadi enak lah, nggak berat. Terutama buat kalian kalau misalnya kalian suka main game FPS gitu. Dan ini tuh panjang kabelnya 1,8 meter. Nah dan yang kedua, di mouse ini tuh juga ada dongle 2,4 GHz yang letaknya tuh ada di belakang sini. Jadi kita tarik aja. Nah, ini tinggal dicolokin aja ke port USB yang ada di PC gitu kan. Di sini juga ada tulisan Heliosnya, jadi buat nandain kalau ini tuh punya mouse gitu. Nah ini setelah kita colokin, ya udah ini akan terkoneksi dengan wireless 2,4 GHz yang bisa dibilang tuh delaynya minim banget. Bahkan karena biasanya cuma sekitar 10-12 milisecond, jadi delaynya tuh udah nggak kerasa lagi lah. Buat main game juga aman. Mouse Fantech Helios XD3 ini juga udah dilengkapi dengan lampu RGB yang kalau misalnya kita baca di keterangannya, ini tuh udah 16,7 juta warna, yang artinya udah true RGB color. Dan RGB-nya itu nyala di bagian logo Fantech, scroll wheel, sama di bagian bawah sini yang membentuk setengah lingkaran. Kalau dari mouse sendiri, sebenarnya juga ada yang namanya settingan Eco, yang kalau kita pilih, maka lampu RGB-nya itu bakalan mati, kecuali di bagian scroll wheel-nya aja yang masih nyala. Tujuannya buat hemat baterai. Ngomongin soal baterai, kapasitas baterai dari mouse ini itu di 730 mAh, yang diklaim bisa bertahan hingga 70 jam dalam pemakaian tanpa lampu RGB. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir juga. Soalnya kan mouse ini udah pakai kabel. Jadi kalau misalnya kalian lagi main, terus tiba-tiba baterainya habis, ya udah kalian tinggal colokin aja kabelnya, terus kalian bisa langsung main lagi. Dan juga bisa sekalian untuk ngecas juga. Satu hal yang jadi fitur tambahan dari mouse ini, RGB pada logo sama di bagian bawahnya ini tuh cuma nyala pada saat dalam keadaan statik atau diam. Jadi kalau misalnya kalian gerakin atau kalian lagi pakai mouse-nya, RGB-nya tuh otomatis mati, kecuali yang di bagian scroll wheel aja yang masih nyala. Lagi-lagi tujuannya buat hemat baterai. Jadi menurut gua ini fitur yang lumayan keren ya. Untuk spesifikasi bisa dibilang mouse ini cukup high-end ya. Pertama kalau kita bahas sensornya, sensor Fantech Helios XD3 ini udah pakai sensor dari PixArt 3335, di mana sensor ini adalah sensor high-end wireless yang juga dipakai di mouse-mouse wireless yang udah cukup terkenal kayak Logitech G Pro Wireless, Daxa Pro Wireless, dan untuk DPI-nya sendiri, mouse ini juga udah support up to 16.000 DPI dengan kecepatan maksimal up to 400 inch per second dan akselerasi 40G. Polling rate-nya juga udah bisa up to 1000 Hz. Nah, buat kalian yang mungkin nggak tahu apa itu polling rate, jadi polling rate itu adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa cepat kursor mouse itu
melaporkan posisinya ke PC kalian. Dengan kata lain, karena polling rate dari mouse ini tuh up to 1000 Hz, artinya mouse ini akan melaporkan posisinya setiap 1 millisecond. Maka semakin akurat juga kursor mouse itu bergerak. Jadi bisa kita simpulin kalau polling rate pada mouse ini itu udah bagus banget buat gaming. Di sini Funtech juga udah nyediain aplikasi buat mouse ini supaya kita tuh gampang untuk ngatur-ngatur setting-settingannya gitu. Ya, jadi yang pertama di sini tuh ada pengaturan makro dari button-button yang bisa kalian sesuaikan tuh dengan kebutuhan kalian. Indikator baterai juga ada di sini. Terus polling rate juga bisa kalian ubah mau 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz ataupun di 1000 Hz. Dan di sini kalian juga punya 4 profile yang berbeda-beda yang bisa disimpan di onboard memorinya. Kemudian di bagian advance ada pengaturan untuk mouse sensitivity, scrolling speed, efek perubahan DPI, dan lain-lain. Terus kalian juga bisa ubah efek lighting RGB-nya, mau tingkat cerahnya kayak apa, terus mau seberapa cepat, efek LED-nya mau kayak gimana, warnanya mau kalian rubah-rubah, itu juga bisa sesuai dengan selera kalian aja gitu. Dan menurut gue user interface dari aplikasinya ini juga simple dan user friendly banget lah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Dari tadi gue belum nyebutin ya berapa sih harga dari mouse ini. Oke, dengan fitur yang diberikan selengkap ini, mulai dari adanya dual connection, desainnya juga oke, sensornya bagus, dan tentunya juga mouse ini tuh ringan. Menurut gue harga dari mouse ini tuh jadinya murah banget. Ya, jadi bandrolnya itu ada di Rp549.000. Masih sama kayak harga pas pertama kali dia launching. Gimana menurut kalian? Terjangkau kan? Kalau dibilang kekurangannya, menurut gue cuman ada satu sih yang bikin gue kecewa. Ya, jadi dongle wireless yang ada di belakang ini, itu tuh nggak ada pelindungnya gitu. Jadi ada resiko di mana dia bisa jatuh suatu waktu kalau misalnya kalian lagi bawa-bawa pergi, misalnya ke kafe atau kalian pindah-pindah tempat lah buat kerja. Selebihnya sih nggak ada masalah, dan sebenarnya isu dari dongle wirelessnya ini tuh juga belum pernah terjadi apa-apa di gua sih. Cuman in case ada resiko untuk hilang gitu kan, gua harap sih Funtech bisa kedepannya perbaikin ini semua biar jadinya lebih aman juga buat kita. Oke, jadi gitu aja review lengkap kita tentang mouse Funtech Helios XD3. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, support gua dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.